Dunia uji vaksin COVID-19 heboh lantaran satu relawan vaksin corona meninggal dunia. Relawan berusia 28 tahun tersebut turut dalam uji coba vaksin hasil kerjasama AstraZeneca dan Universitas Oxford. Ini adalah kasus pertama uji vaksin COVID-19 yang berakhir dengan terenggutnya nyawa. Kenyataannya, menemukan vaksin maupun pengobatan untuk suatu virus baru memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi respon imun tubuh seseorang saat menerima vaksin. Mulai dari tipe vaksin yang digunakan, usia responden, hingga pola hidup responden. Itu sebabnya efek samping kerap terjadi dalam pengujian vaksin. Kasus meninggalnya relawan vaksin AstraZeneca hanyalah satu dari sejumlah kasus yang terjadi saat uji coba. Munculnya efek samping negatif sebelumnya pernah dialami oleh relawan AstraZeneca asal Inggris yang disebut menderita penyakit yang belum dapat dijelaskan medis. Beberapa waktu lalu, perusahaan Johnson & Johnson memutuskan menghentikan sementara proses uji coba vaksin setelah diketahui ada relawan yang mengalami masalah kesehatan. Selain itu, perusahaan obat Amerika Serikat Eli Lilly juga menghentikan sementara uji coba klinis yang didanai pemerintah untuk obat antibodi COVID-19 karena alasan keamanan. Bahkan obat antivirus Remdesivir buatan Gilead Science yang digadang-gadang ampuh mengobati pasien COVID-19 baru-baru ini disebut Badan Kesehatan Dunia WHO hanya memberi dampak sedikit atau tidak sama sekali bagi pasien. Perlu diketahui bahwa proses menemukan vaksin pada umumnya memakan waktu bertahun-tahun, bahkan 1 dekade. Namun demi mengatasi pandemi, berbagai badan kesehatan dan pemerintah meminta waktunya dipersingkat dalam hitungan bulan. Pesanan akan vaksin pun meledak meskipun produk resminya belum ada. Indonesia sendiri telah memesan sekitar 213 juta vaksin COVID-19 untuk kebutuhan di tanah air, bekerja sama dengan Sinovac hingga CanSino Bio. Tapi pertanyaan yang kerap muncul di benak masyarakat, bagaimana untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan kelak aman untuk diterima? Itu sebabnya ada standarisasi yang diterapkan bagi relawan penerima vaksin. Paling utama adalah keamanannya dulu. Kemudian diambil darahnya itu untuk melihat imunogenisitas. Kita akan mengukur kadar zat anti yang terbentuk. Dan yang diberikan itu adalah pada orang-orang sehat berumur 18-59 tahun. Ya, karena pada uji klinis ini kita baru mengenal virus ini, ya, sehingga kita betul-betul hati-hati. Standarisasi juga berlaku pada calon vaksin. Setidaknya ada 4 tahapan yang dilalui oleh calon vaksin sebelum akhirnya memperoleh sertifikasi layak edar. Yaitu uji coba non-klinis, di mana vaksin akan dicoba pada hewan. Kemudian uji fase 1, di mana vaksin diberikan kepada manusia dalam jumlah terbatas. Uji fase 2 saat vaksin diberikan kepada ratusan relawan, dan uji fase 3 saat vaksin diberikan pada ribuan orang, di mana sebagian relawan diberikan vaksin dan sebagian diberikan obat kosong atau placebo untuk memastikan reaksi vaksin di tubuh benar-benar nyata atau tidak. Dalam fase ini akan ada badan yang mengawasi pelaksanaan uji coba untuk memastikan para peneliti tidak sewenang-wenang dalam menggunakan metode dan menjaga akurasi data. Di Indonesia, tugas ini diemban oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tujuan dari inspeksi. Inspeksi tersebut tujuannya adalah memastikan bahwa pertama uji klinik tersebut dijalankan sesuai standar CUKB, cara uji klinik yang baik. Ya. Yang kedua, bahwa uji klinik tersebut dijalankan sesuai dengan protokol yang telah disetujui. Tadi yang saya katakan bahwa ada dari A sampai Z semua tahapan itu apakah telah dilakukan oleh tim peneliti. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan validitas data. Di tanah air, Bio Farma menjadi perusahaan farmasi pertama yang diproyeksi akan menyediakan vaksin COVID-19. Sebagai komitmen awal, Bio Farma akan menyediakan 3 juta dosis vaksin hingga akhir 2020 dan akan mengutamakan distribusinya bagi masyarakat golongan prioritas.
Kita akan kerjasama dengan semua lembaga ini untuk bisa memastikan bahwa program vaksinasi ini bisa menjangkau komang masyarakat yang sangat membutuhkan. Tentunya ada prioritas-prioritas yang dilakukan pada program ini, dimulai dari frontliner ya seperti tenaga kesehatan, ya mereka juga yang akan mendapat prioritas, dan nanti juga akan ada prioritas berikutnya. Dengan serangkaian pintu screening sebelum vaksin tercipta, besar harapan bahwa vaksin COVID-19 yang sampai ke tangan masyarakat aman untuk digunakan. Tim Liputan CNBC Indonesia.